tadi Adiba sudah membaca surat Ad-Duha. Nah, sekarang ayatnya yang kedua atau rakaat kedua. Rasulullah selalu membaca Asy-Syair atau surat Alam Nashrah supaya bisa. Ayo. Saya hafal? Oke, kalau tak ada, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Itu yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dilanjutkan dengan rukuk, kemudian iktidal, sujud, duduk kebadan sujud, dan kembali ke rakaat kedua. Kemudian selanjutnya kembali lagi rukuk, sujud, dan iktidal atau rakaat terakhir membaca at-tayammum sama seperti sholat fardu biasa. Nah, cuman yang membedakan tadi apa nak? Niat bacaannya. Baik, itu tentang tata cara pelaksanaannya. Kemudian kita lanjutkan. Kau dapat 2000. Jadi bilang kau dapat. Iya, beringat aku kalau dia 2000 tak belanja. Nih, yaitu keutamaan pelaksanaan sholat duha. Yang pertama, ayo. Pahalanya sama seperti sedekah. Pernah anak-anak Bapak melaksanakan sedekah? Pernah. Kapan? Di mana sering bersedekah? Pada hari Jumat. Anak-anak Bapak melaksanakan infak atau sedekah, baik di musola maupun untuk masjid atau orang yang membutuhkan. Itu keutamaannya yang pertama, yaitu pahalanya sama seperti sedekah. Yang kedua, dicukupi kebutuhannya. Apa maksudnya? Allah akan mencukupkan rezeki kita. Berarti orang yang sering melaksanakan sholat duha, Allah tambah apa? Rezekinya. Mau ditambahkan oleh Allah rezekinya? Mau, maka laksanakan sholat duha. Yang ketiga, disediakan istana di surga. Kalau di dunia namanya rumah, kalau di surga namanya istana. Mau masuk istana Allah? Mau diberikan hadiah istana? Kalau mau, ayo laksanakan. Yaitu sholat duha. Yang keempat, mengumpulkan dosa. Ingatlah, kita manusia biasa penuh dengan dosa. Nah, dosa apa yang digugurkan oleh Allah atau diampuni Allah? Yaitu dosa-dosa yang kecil. Contoh, mungkin tadi pagi sebelum berangkat sekolah melawan sama orang tuanya. Contoh, tidak menyalami orang tuanya. Itu berdosa itu. Maksiat itu berarti melanggar perintah Allah. Dan yang kelima, membukakan pintu khusus di surga. Nah, anak-anak sekalian,
Wow, sungguh besar pahala orang yang melaksanakan sholat. Duha. Maukah kita mendapatkan itu semuanya? Mau. Mau? Mau. Mau, ayo kita laksanakan sholat. Baik, anak-anak yang Bapak sayangi, nih dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi, ada nggak kira-kira yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Siapa? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, baik kita lanjutkan atau Bapak yang bertanya dulu ya. Siapa yang Bapak tanya, itu yang menjawab. Oke? Bapak. Keisha. Oke. Sholat rokaat sholat dua itu berapa minimal rokaatnya? Berapa? 2 rokaat. Ya, kita tangan. Bapak. Adiba. Berapa maksimal pelaksanaan ada rokaat sholat dua tadi? Maksimalnya berapa? 12 rokaat. Ya, tepuk tangan. Kemudian Aura. Surat apa yang sering dibaca oleh Rasulullah ketika sholat duha? Ya, surat Ad-Duha dan Asy-Syamsir ya. Itu surat yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak sekalian, materinya ini sudah Bapak sampaikan dan anak Bapak sekalian mungkin sudah paham dan kita akan mengambil penilaian per kelompok. Tapi sebelumnya kita SPP dulu. Ayo berdiri semuanya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Ada yang ngaku lainnya? Coba. Ayo berdiri. Oke, ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Siap. Nah, itu simulasi biasa. Sekarang kita bilang tepuk semangat. Alhamdulillah. Subhanallah. Allah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang Bapak maju kelompoknya, ya. Kelompoknya silakan. Longbir. Kelompok 1 silakan ada di sini. Ayo. Nah, buka panggungnya. Kelompok 2 silakan buka panggungnya. Iya. Kelompok 3 ini buka panggungnya. Ada di sini. Yang ini sama sama agama. Ya sini. 2. 4. Ke sana, ke sudut sana. Oke. Iya. Iya. Kalian menghadap ke sana. Ini belakang menghadap ke sana. Ya. Ini kelompok ini menghadap ke belakang. Ya. Kita panggungnya. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Silakan ditanyakan. Ayo bekerja ayo. Melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki yang Adiba, Adiba. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, Ada yang ragu? Kalau ada yang ragu boleh ditanyakan. Bapak, hati. Bapak belum ke sana. Sana belum. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, berapa? Bapak, kamu ngapain ini? Kamu ngapain ini? Mantaplah bapak nih. Assalamualaikum. Mantap bapak nih. Kamu yang ngapain?
Masak dalam banyak. Ya, 3 menit lagi. Yang siap boleh dikumpulkan. Ya baik, satu kelompok sudah selesai. Oke, kelompok 21 udah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Ya, sudah selesai. Ayo satu kelompok lagi. Oke, baik. Semuanya sudah selesai. Nah, Bapak periksa dulu tugasnya. Anak-anak Bapak, dan coba kembali ke posisi semula dulu. Boleh? Nah, baik. Anak-anak Bapak, semua tugasnya sudah Bapak periksa ya.
alhamdulillah nilainya bagus. Beradu. Kelompok satu. Jawabannya benar semua. Untuk kelompok dua, ada kelompok dua. Kelompok dua, jawabannya ada yang salah satu, dapat 90 tepuk tangan. Kelompok tiga, kelompok tiga, ya kelompok tiga, jawabannya benar semua rekan. Dan kelompok empat, ya jawabannya benar semua. Jadi hari ini semua anak-anak bapak sudah paham, sudah memahami apa itu tentang sholat duha. Nah, anak-anak bapak sekalian, sebelum pelajaran kita akhiri, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami bapak persilakan. Ayo, Apa sih? ayo silakan Aura. Mana? Oke, pertanyaan dari Aura, mengapa kita harus sholat? Karena orang Islam. Siapa yang bisa menjawabnya? Oke. Untuk mencari pahala agar masuk surga, yang lain mendekatkan diri kepada Allah, bagus. Ada yang lain? Baik. Jawaban yang tadi sampaikan itu tadi semuanya benar, tapi Bapak lengkapi ya. Sholat, kenapa kita harus sholat? Sholat itu merupakan perintah dari Allah SWT. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan pahala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita supaya masuk surga. Mau masuk surga Allah? Mau? Kalau mau, ayo dirikanlah sholat. Karena ada di dalam Al-Quran, inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dirikanlah sholat, karena orang yang sholat bersama artinya mendirikan agama. Dan orang yang mesti meninggalkan sholat, maka adalah orang yang meruntuhkan agama. Udah paham orang? Jadi sholat itu adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan. Berapa kali sehari nak sholat fardu kita?